Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat dan tetap kuat di dalam nama Tuhan, amin? Amin. Bersama dengan saya, Lilis, akan menyampaikan beberapa pengumuman gereja pekan ini dalam FICC News. Yang pertama, selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di gereja GPIA Keluarga Allah. Kami menyambut dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk semua para pelayan Tuhan yang sudah melayani kita pada ibadah raya Minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Yang ketiga, bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan terbaik, dapat memberikan dengan dua cara. Yang pertama yaitu bisa melalui amplop persembahan yang Bapak Ibu dapatkan di pintu depan, lalu memasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di belakang. Yang kedua, bisa melalui scan QR dan kode QR sudah tertera di depan kursi Bapak Ibu semuanya atau sudah tertera di belakang. Yang keempat, pada hari Kamis 26 Mei 2022 pukul 9 pagi, gereja kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Mari kami mengundang jemaat semua untuk hadir di dalam ibadah kita, merayakan kenaikan Raja yang hidup, Raja yang kekal, Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu pada hari Minggunya 29 Mei 2022 pukul 9 pagi, kami juga mengundang kembali jemaat semua untuk hadir dalam ibadah raya GPIA Keluarga Allah. Dan kami juga mengajak adik-adik semuanya untuk hadir di ibadah khusus anak G-Kids yang ada di lantai 2 di gedung gereja. Sekian yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday!
bagi saudara-saudara dimanapun saudara berada. Selamat datang, shalom buat ibu bapak semuanya yang hadir di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Selamat datang untuk ibu kita, Ibu Yoke Singal beserta bapak, juga dengan Ibu Penny, Bapak Mandurung, Bapak Aan, dan saudara-saudara semua yang hadir. Ada Ibu Uci di belakang. Dan senang sekali pada pagi hari ini kita boleh berada bersama adik-adik kita, PSRP, Paduan Suara Remaja, nanti yang akan mewakili Provinsi Banten untuk bertanding berlomba di Jogja bulan depan. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini kita akan diberkati melalui suara-suara yang merdu, dan saya sangat bersyukur, berterima kasih dari sejak muda diberi talenta suara yang baik, dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Penny yang telah melatih, dan pagi hari ini biarlah sukacita dari Tuhan boleh memberi kekuatan bagi kita semuanya. Mari kita semua bangkit berdiri. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat nafas kehidupan, buat kasih setiamu yang tidak berkesudahan, buat kesempatan pada pagi hari ini kami boleh berada di bait Allah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Engkau telah pilih kami juga menjadi hamba-hamba-Mu, boleh menjadi saluran berkat lewat suara, lewat pujian, lewat apapun yang kami persembahkan kepadamu. Biarlah Engkau kuduskan setiap kami, agar persembahan kami boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Turunlah kiranya pengurapan atas hamba-hamba-Mu yang mau melayani, baik worship leader, singer, para pemusik, ushers, baik paduan suara dan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Dan kami semua yang hadir di tempat ini, biarlah Kau urapi dengan kekuatan Roh Kudus. Kami pulang mendapatkan kemenangan yang dari Tuhan. Kami pulang mendapatkan kesembuhan yang dari Tuhan. Kami pulang mendapatkan kekuatan dan pemulihan baru yang dari Tuhan. Syukur Bapa, terima kasih. Kalau masih ada kuasa iblis, setan, roh jahat yang hendak mengganggu, kami satukan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Iblis-iblis yang dalam bentuk apapun yang ingin mengganggu konsentrasi kami, dalam nama Yesus kami usir keluar. Dan kami persilakan Roh Kudus bekerja atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yakni Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat datang buat Bapak KPP Silalahi. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Terima sukacita dari surga, itulah kekuatan bagi kita. Amin. Ada sukacita. Sepertinya kurang semangat. Ada sukacita. Haleluya. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, membawa bersorak bagimu, sukacita surga datang penuhiku. Mari lebih semangat lagi memuji Tuhan.
jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita. Sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangat. Yes. Takkan hilang kekuatan. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhi. Jemaat Tuhan saja yang katakan haleluya. Yuk, terus semangat. Woo. Boleh dong lihat tangan-tangan yang diberkati. Lambaikan untuk Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Woo! Mari lebih lagi. Woo! Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata. Penuhiku. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Sukacita surga nyata dalam hidup kita. Amin. Amin. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Amin. Sepertinya kurang semangat. Masih semangat? Amin. Ada sukacita? Amin. Haleluya, mari bersama-sama kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus adalah terang bagi kita, amin. Tak pernah ku ragu atas kesetiaan-Mu. Kau pegang hidup kami Tuhan, sepenuh jiwaku. Dan percaya Kau tuntun langkahku.
Kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita sudah memuji-muji nama Tuhan. Masih semangat? Amin. Harus selalu semangat dan sukacita di dalam Tuhan. Amin. Sebab sukacita mendatangkan kekuatan bagi kita. Bukan suatu kebetulan kita dipertemukan di tempat ini untuk memuji, meninggikan nama Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Semua karena kebaikannya kepada kita. Terima kasih kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang setia. Tidak pernah sedetik pun dia meninggalkan kita. Sebab hanya kepada Tuhan sandaran kita. Dialah satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup kita. Dialah jawaban kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memeliharamu. Oleh sebab itu saudara, jangan pernah takut. Tetap andalkan Tuhan dalam hidup kita. Dia sanggup memberkatimu, sanggup menyembuhkan. Dialah sumber pengharapan dalam hidup kita. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Naikkan syukur ini. Tuhan yang setia, Dialah Tuhan yang setia. Waktumu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kami. Kaulah Tuhan tempat kami bersandar. Terima kasih. Kaulah harapan kami Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Naikkan syukur ini. Engkau Tuhan
yang setia. Terima kasih Yesus. Waktumu adalah yang terbaik untuk kami Tuhan. Engkau Tuhan, sandaran kami. Dan kami hanya berharap kepadamu Yesus. Terima kasih. Sekali lagi naikkan syukur ini, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu satu-satunya. Ku andalkan satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya. Satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku semuanya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Satu-satunya yang kami andalkan Tuhan, Engkaulah pengharapan kami Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur hanya kepadamu ya Allahku. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala hormat pengagungan hanya bagi namamu Yesus. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Glory. Terima kasih Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Percaya Engkau sumber kekuatan, Kau sumber pengharapan kami, sumber kedamaian dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Satu-satunya. Terima kasih Yesus. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya. Terima kasih. Hanya Kau yang kami andalkan dalam hidup kami itu. Hanya Engkau yang kami percaya Yesus. Kaulah sumber kekuatan, Kau sumber pengharapan kami, sumber kedamaian dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan. Amin, amin Tuhan. Terima kasih. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan yang layak menerimanya. Terima kasih Tuhan, benar dengan kata pujian kami bahwa Engkaulah satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hari-hari kami ya Bapa. Tanpa Engkau kami tidak sanggup, tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Maka dari itu Tuhan, ajar kami untuk merendahkan hati kami pagi hari ini ya Bapa. Mengucap syukur atas semua atas kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, sungguh besar harapan kami Tuhan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Kau telah mengutus hamba-Mu Tuhan untuk memberitakan firman-Mu di tempat ini. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi setiap apa yang diberitakannya pada hari ini Tuhan, pada pagi hari ini. Itulah yang menjadi isi hati-Mu dalam jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, mari Roh Kudus, urapi kami juga Tuhan, yang akan mendengarkan isi pada firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami layak menerima berkat firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Bapa, supaya setiap apapun yang mengganggu dalam pikiran hati kami di tempat ini, di dalam nama Yesus, pergi dari tempat ini ya Bapa. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Saya undang hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kami boleh ada di tempat ini. Ini satu paket dengan kehadiran anak-anak kekasih kami yang mempersiapkan diri untuk ikut bersama-sama dengan gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia, hadir di Yogyakarta untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mereka hadir di tempat ini sekalipun tadinya Ibu Pendeta Elizabeth mengatakan, aduh ruangan kami kecil. Tapi Tuhan menjawab dengan baik. Ketika Pak Jokowi mengatakan kami sudah boleh bebas masker, tapi di luar bukan di sini. Ini artinya pertanda bahwa kursi boleh sedikit rapat-rapat lah. Menyesuaikan dengan kondisi ruangan ini, mereka ruangannya kecil.
tapi cinta mereka besar sekali. Jadi itulah yang memberikan kami semangat juga untuk hadir di tempat ini. Bu Penny sebagai ketua kontingennya, sebagai host daripada anak-anak kekasih kami juga hadir di tempat ini. Dan saya percaya semua kita ikut merasakan kebahagiaan yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita bertanya di dalam setiap kehidupan kita, kapan sih the God present for us? The God present to your life. When? Mungkin saudara bisa menjawabnya kalau saya pakai Q&A di sini. Dan itu pasti berbeda-beda. Dalam Alkitab, untuk menghadirkan Tuhan, dan Tuhan hadir itu terjadi dari Taman Eden. Kita manusia nggak ada kalau Tuhan tidak hadir untuk menciptakan manusia. Tuhan tidak hadir ketika Kain dan Habel bertengkar dan Kain membunuh Habel. Di situ Tuhan bertanya dan Tuhan hadir. Di mana adikmu itu? Ya, seperti itu. Sepanjang sejarah gereja kekristenan, sejarah bangsa Israel, di mana kita melihat selalu Tuhan hadir sampai kepada mereka bebas dari perbudakan di Mesir. Itulah kehadiran Kristus yang Tuhan yang luar biasa. Menyeberang sungai Laut Kulsum seperti itu, tidak ada yang bisa dan dapat melakukannya. Dan ini bukan berarti kita lagi mengharapkan kehadiran Tuhan, tapi justru kita mau menyaksikan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Tadi saya katakan mungkin juga adik-adik kekasih ini yang kecil-kecil, yang masih standar anak-anak, kali tanya apa sih arti kehadiran Tuhan bagi kamu? Mungkin mereka juga berbagai-bagai macam, apalagi kita sebagai orang tua. Ketika anak-anak kita selesai dalam pendidikan, kita mengatakan itulah arti kehadiran Tuhan dalam hidup keluarga kita. Ketika kita diberikan promosi dalam jabatan dan kita diberikan kesempatan untuk melayani masyarakat dalam kuasa kasih Tuhan, itulah kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara, saya ingin untuk kita membuka kitab Kisah Para Rasul, surat Kisah Para Rasul ayat pasal 26. Ayat 24 sampai dengan 32. Saya ingin anak-anakku ini akan membacakan. Yang bawa Alkitab di depan pojok sekali ini, yes, kamu Nona. Kisah Rasul pasal 26. Oh, sudah ada di situ. Atau kamu baca dari situ juga nggak apa-apa. Tapi kamu berdiri. Saya ingin kita mau mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita semua bangkit berdiri, menghormati firman Tuhan. Kamu baca, sayang. Tes dulu. Enggak, ini aja dulu. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat." Raja juga tahu tentang segala perkara ini, sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya, karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab Agripa, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Kata Paulus, "Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini." Lalu bangkitlah raja dan wali negeri serta
Bernike, dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara. Kata Agripa kepada Festus, orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar. Demikian saudara-saudara pembacaan kita pada pagi hari ini. Saya silakan duduk kembali. Ketika kita baca kisah para rasul dari pasal 25, 26 sampai 27. Ini mau menceritakan kesaksian Rasul Paulus di tengah-tengah kehidupan masyarakat Yahudi pada zaman itu, secara khusus di hadapan raja. Luar biasa saudara-saudaraku. Kisah 26 ini mau menyatakan perjumpaan Rasul Paulus dengan Tuhan ketika dia sedang berjalan menuju Damsyik, dan pikiran pada waktu itu adalah hanya satu, membunuh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tapi apa yang terjadi saudara-saudaraku? Berubah saudara-saudaraku. Ada satu, saya mau memulai dengan satu ilustrasi, dan ini benar ketika kita baca buku ini. Seorang ilmuwan Inggris, sebetulnya dia ahli biologi. Namanya adalah Thomas Huxley, yang hidup di tahun 1825 sampai 1995. Panjang usianya. Thomas Huxley ini, dia adalah pendukung teori dari evolusi, teori evolusi, ya. Sehingga ia mendapatkan julukan apa? Maaf ya, anjing bulldog. Anjing bulldognya Darwin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai seorang yang sudah memahami ajaran Darwin, ya, dia juga sebagai seorang agnostik. Seorang agnostik, dia tidak mau tahu ada Tuhan apa tidak, ya nggak tahu, bodoh amat gitulah. Yang penting aku ada sekarang ini. Beda dengan orang ateis. Dia tahu ada Tuhan tapi dia tidak mau mengandalkan Tuhan. Ya, Karl Marx, ya kita ingat. Dan ini adalah pencetus pertama-tama Thomas Huxley ini terhadap agnostik, saudara-saudaraku. Jadi mereka berdiri di antara teis dan ateis, ya. Di antara percaya Tuhan dan tidak percaya Tuhan, tetapi lebih kepada masa bodoh, seperti itu. Dia percaya bahwa agama itu hanya bikin pusing, hanya tahayul saja. Dan sangat berbahaya bagi mereka-mereka yang cerdas dan pintar, saudara-saudaraku. Nah, pada suatu ketika, saudara-saudara, satu hari, Thomas Huxley ini berjumpa dengan seorang Kristiani yang taat dan setia kepada Tuhan. Dia bertanya kepada seorang Kristiani ini yang sangat taat. Dia mengatakan dan bertanya, apa sih artinya imanmu kepada imanmu? Nah, gitu kan. Apa sih artinya imanmu kepada imanmu? Katanya begitu. Orang ini tahu bahwa Thomas Huxley ini adalah orang yang dablek, orang yang sudah skeptis, orang yang tidak mau tahu lagi dengan apapun. Maka orang yang Kristiani ini dia diam sejenak. Dia berpikir, apa yang harus saya jawab sama orang ini? Apa ya? Dia diam sejenak, kemudian dia menjawab, hei, Anda ini kan seorang yang berpendidikan tinggi. Anda ini kan seorang yang cerdas. Anda juga bisa menantang kalau saya menjelaskan apapun terhadap kamu tentang iman saya, pasti kamu tidak juga akan menghormati dan tidak akan percaya. Tetapi Thomas Huxley ini mendesak sang anak Tuhan ini dan mengatakan, tolonglah kamu menjelaskan kenapa kamu menjadi orang Kristen. Maka dengan tulus hati sambil memohon Roh Kudus berbicara kepada si Kristiani ini untuk menjelaskan secara otak tidak bisa, saudara-saudaraku. Jadi dia memohon Roh Kudus Tuhan hadir untuk mengurapi dia, menjelaskan dia bagaimana dia menjadi orang Kristen sampai saat itu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya ingat sekali, ini ada bapak-bapak polisi kita. Terima kasih.
Bagaimana saya dengan Ibu Pendeta Elizabeth dan juga dengan berapa orang dari Muspija menyaksikan bagaimana kami memberikan keteguhan hati kepada Kapolri kita yang saat ini, Pak. Kami hadirkan dia dan kami doakan luar biasa. Kami berseru di dalam satu resto yang memang dipakai khusus seperti itu. Maaf, Kapolri sekarang ini mungkin kalian sudah tahu semua, bapak-bapak ibu sudah tahu. Tetapi yang kalian harus tahu adalah ketidakmampuan dia untuk menerobos masuk dalam kehidupan bermasyarakat pada saat itu. Ketika pertama kali dia hadir di Banten, dia ditolak mentah-mentah oleh siapa? Oleh tokoh-tokoh agama mereka. Mereka tidak mau dan dia mulai menciut hati. Kami datang dan memberikan keteguhan hati kepada dia. Percaya, Pak, Tuhan itu hadir di segala waktu dan tempat. Kalau Bapak percaya bahwa Bapak tidak hanya ada sebagai Kapolda, kami katakan, tapi Bapak akan menyusul sampai kepada RI 1, bukan RI Presiden Bapak-bapak, tapi sampai ke Kapolri. Luar biasa saudara-saudaraku. Tuhan itu tidak hadir dalam saat-saat kita hanya dalam permasalahan, tetapi Tuhan hadir bagi setiap orang yang sungguh-sungguh memiliki hati untuk Tuhan. Bagaimana saudara-saudara mau menjelaskan kepada orang seperti Harkley ini yang tadinya mengandalkan otak? Tidak mungkin ada Tuhanmu yang bisa membuat saya menjadi orang. Saya ini ahli biologi loh. Bagaimana Tuhanmu bisa? Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika seorang, saya ingin adik-adik mempersiapkan diri untuk saudara yang bagian ini membuka dalam kisah dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Harkley ini saudara-saudaraku, dia menjadi tercengang ketika dia mendengarkan apa yang dijelaskan oleh seorang Kristiani ini. Tadinya seorang Kristiani ini juga merasa, apa untungnya saya jelaskan kepada kamu. Kamu tuh orang cerdas, kamu tuh orang pinter. Bisa-bisa kamu tidak percaya. Bisa-bisa kamu tidak mendapatkan sesuatu dari penjelasan saya. Tapi saudara-saudaraku, yang pertama yang kita lihat, dia tidak mau menjelaskan secara pribadinya, pengetahuannya. Tapi dia minta siapa tadi? Roh Kudus. Untuk mengurapi dia dan menjelaskan semua apa yang ingin dia jelaskan. Dan apa yang paling penting saudara-saudaraku, adalah hati yang tulus dan memohon Roh Kudus. Dan dia menceritakan saudara-saudara. Sambil berkata, ini kita baca, saya baca aja deh ya. Baca deh, cuma kamu gak ada ini ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara, ini yang disampaikan oleh seorang Kristiani kepada Harkley yang konon punya otak yang brilian. Memahami hal itu, hanya karena itu sehingga kamu menjadi orang Kristen yang taat. Ya, seperti itu. Sebab upah dosa, kata Kristiani ini, upah dosa adalah maut. Ketika engkau menyangkal aku, kata Tuhan, kata Kristiani ini, ketika engkau menyangkal perkataanku, kata Kristiani ini, engkau juga menyangkal Tuhanku. Oh saudara-saudara yang kekasih Tuhan, Harkley akhirnya tersentuh sehingga ia tidak mampu mendebatkan lagi. Dia tidak mampu menjadi orang skeptis. Dia tidak mampu menjadi orang agnostis. Tetapi dia mau mengatakan kepada sang Kristiani ini, luar biasa kamu. Hanya dengan ayat ini kamu bisa menjadi orang yang beriman kepada Kristus. Dan dia mengatakan, saya kagum terhadap imanmu. Iman kepada Yesus. Dan mulai saat itu saudara-saudaraku, Thomas Harkley ini menjadi orang Kristen. Dia melihat pemikirannya jauh, tidak mungkin berhadapan dengan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan hadir pada orang yang sombong dengan pengetahuannya.
Di dalam kitab Yeremia mengatakan apa saudara-saudaraku? Sia-sialah manusia yang mengandalkan manusia. Tetapi Tuhan senang dengan orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Nah ini saudara-saudaraku apa yang kita baca. Rasul Paulus juga berdiri di hadapan Raja Agripa. Dia mau menjelaskan bahwa dia itu tadinya lebih gila dari kamu. Katakanlah kira-kira begitu. Saya itu gak bisa dengar orang Kristen langsung saya makan, langsung saya bunuh, langsung dan sebagainya itu. Tapi kenapa sekarang berubah seperti itu? Bagaimana Tuhan mengubah hidupnya kalau bukan Tuhan hadir pada saat itu? Saulus, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Tuhan menjawab dengan spontan, aku yang kamu bunuh dan aniaya itu loh. Terkaget Paulus ini, kaget. Kapan saya bunuh Yesus itu? Tetapi saudara-saudaraku, jika Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, dan jika kita mau menyambut Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita, hal yang tidak mungkin terjadi akan terjadi. Amin. Ini saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita boleh saja menghargai setiap pengetahuan yang kita dapatkan dari profan sana, dari luar sana, dari bangku pendidikan saudara-saudara. Tetapi ternyata pengetahuan itu tidak seharusnya digunakan untuk menguji iman, percaya, penyelamat Kristus kita itu. Tidak mungkin. Sebab dia hanya tujuannya adalah mengubah justru. Karena itu Tuhan katakan yang dianggap baik bagi dunia belum tentu baik bagi Tuhan. Hati-hati saudara-saudaraku. Itu yang saya tadi katakan kepada Pak. Suatu hal yang luar biasa, bukan saya mau mengatakan karena ada kepolisian di sini. Tapi itu sesuatu ini ada Ibu Pendeta Elizabeth. Kami berpegang tangan dan seolah-olah hambanya ini tidak percaya. Mana mungkin kondisi Indonesia seperti ini bisa masuk anak Tuhan. Kami katakan tidak ada yang mustahil. Kami berpegang tangan dan berdoa. Dan dia berdoa di tengah-tengah kita. Dia juga akhirnya bersuara untuk menyatakan kasih dan kuasa Tuhan terhadap dia. Bagaimana terjadi saudara-saudaraku? Kalau bukan Tuhan yang hadir pada saat itu. Yang mau meneguhkan bahwa engkau layak untuk menjadi seorang tokoh di tengah-tengah bangsa yang sedang carut marut pada saat itu. Kehadiran Allah saudara-saudara dalam hidup kita tidak terlihat dari hal-hal yang luar biasa, tidak. Kehadiran Tuhan sangat sederhana jika kita mau menghadirkan itu kepada orang lain. Saudara, saya juga ingat ketika saya mau maaf ya Bapak polisi, saya mau melayani di Jakarta. Saya saking mau cepat-cepat suami saya salah masuk. Masuknya sebetulnya di sebelah kiri, saya masuk sebelah kanan sehingga tidak bisa. Tapi Tuhan baik juga. Ternyata yang mencegat kami itu adalah Marga Gultom, polisi Pak. Sehingga karena dia melihat Alkitab saya di depan, bukan sengaja kami memperlihatkan Alkitab di depan dashboard, bukan. Tapi dia langsung yang memulai. Oh, ibu Kristen ya, ibu mau ke gereja ya? Aduh ibu cepat-cepat ya, cepat jalan aja terus. Saya bukan berarti karena dia Kristen dan saya Kristen. Tapi kalau bukan Tuhan yang hadir, yang simple, sangat simple saudara-saudaraku, sangat sederhana. Tetapi ketika itu keluar dari lubuk hati kita saudara-saudaraku, lebih efektif penjelasan itu kepada orang lain. Tanpa Anda harus menjelaskan secara ilmiah saudara-saudaraku. Bagaimana seorang Raja Agripa yang sudah tersudut pada saat terpojok pada saat itu. Dia mengatakan apa pada saat itu? Dia mau percaya atau tidak percaya. Tapi dengan cerdik Agripa mengatakan dalam ayat 28 tadi. Hampir saja engkau menjadikan aku Kristen. Must you become me Christian. Hampir. Berarti hampir diselamatkan saudara-saudaraku dari hukuman dosa. Dari hukuman yang tidak bisa dilalukan oleh siapapun. Dalam sejarah gereja menuliskan terakhirnya Agripa juga menerima Kristus saudara-saudaraku.
Karena doanya Rasul Paulus yang dikatakan di situ, bukan hanya engkau saya berdoa, tetapi saya juga berdoa bagi semua orang-orang yang ada di sini. Kecuali belenggu-belenggu itu. Belenggu apa saudara-saudaraku? Belenggu-belenggu birokrasi yang terjadi pada saat itu yang tidak bisa dia mau mengatakan, aku percaya. Dia tidak mampu saudara-saudaraku. Karena terikat dan terkait dengan jabatan yang sangat-sangat diinginkan oleh dia. Jadi dengan cerdik saudara-saudara kadang-kadang kita beralibi juga. Kita melakukan hal-hal yang sesungguhnya menyakiti orang. Tetapi kita kadang-kadang beralibi. Berarti saudara-saudaraku, mata kail Injil sudah terkait kepada yang namanya Agripa. Tetapi dia berusaha untuk melepaskannya. Tapi ingat, kailnya Tuhan jika tersangkut kepada orang-orang yang dia inginkan, tidak mungkin terlepas sebelum dia mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang ketiga saudara-saudaraku, yang kita lihat meneladani kehadiran Tuhan terhadap Paulus. Kiranya kita pun belajar untuk menggunakan tiap kesempatan yang ada untuk berbicara tentang Kristus, agar orang mengetahui bahwa Kristus itu satu-satunya juru selamat dunia. Satu-satunya juru selamat yang kekal bagi kita semua dan bagi mereka-mereka yang ada di luar sana. Ini saudara-saudaraku. Sekarang bagaimana kita memahami ini saudara-saudaraku? Kita tidak mungkin ada terus di dunia ini. Tapi kita sedang dalam perjalanan menuju hidup yang kekal. Hidup yang kekal berarti dalam perjalanan itu kita mau menceritakan banyak tentang Tuhan. Banyak tentang yang Tuhan buat dalam kehadiran kita secara pribadi maupun keluarga maupun gereja Tuhan. Dengan demikian saudara-saudaraku, saya ingin mengatakan bahwa apapun respon saudara-saudara pada pagi hari ini, yang penting bagi kita adalah saudara memahami bahwa Kristus tidak ada duanya. Sekarang lagi viral saudara-saudaraku, yang nyanyi-nyanyi itu berkerudung, Tuhan Yesus itu tidak berubah. Apa kita tidak tersentuh? Kita tersentuh sementara kita selalu mengatakan Yesus itu berubah. Sementara mereka berlomba, Tuhan Yesus tidak berubah. Luar biasa kan saudara-saudaraku? Kemudian kita lihat di daerah Pak Manurung ini, daerah Langkat. Berbondong-bondong orang masuk Kristen. Meninggalkan keyakinan mereka yang lama. Kami tetap punya persekutuan doa Bapak. Persekutuan doa. Dan termasuk Bapak-Bapak inilah yang kami doakan. Kami punya persekutuan doa yang memberikan kekuatan khususnya Provinsi Banten ini. Kita tidak main-main saudara-saudara. Saya ingat ketika Ahok itu diputuskan untuk dipenjarakan. Kami dipanggil termasuk saya. Termasuk pendeta Beni Halim pada waktu itu. Dia mengatakan, Ibu pendeta, Bapak pendeta, bisakah kamu kutuk si Ahok supaya dia mati hari ini? Kami langsung terdiam juga. Kami langsung terdiam. Kenapa mesti kutuk mati saudara-saudaraku? Karena dia telah merusak keislaman kami yang ada di Provinsi Banten khususnya. Saya yang angkat tangan. Saya bicara dulu Pak. Bagi kami orang Kristen, mendoakan orang untuk menjatuh ke dalam hal-hal yang tidak baik, itu dosa dan itu tidak baik. Tetapi jika Bapak merasa doa Bapak lebih baik daripada doa kami, Bapak berdoa saja. Nanti malam Ahok mati. Kalau doa Bapak sungguh-sungguh didengar oleh Tuhan. Tapi kalau kami mau berdoa buat Bapak, kami takut Bapak besok sudah gak ada lagi. Oh jangan begitu, saya kan suruh berdoa buat Ahok. Bukan saya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Tantangan demi tantangan di Provinsi Banten ini bukan kecil. Dan Tuhan memakai kami step by step. Terjadi pemulihan-pemulihan. Sampai kami boleh memegang, bukan kami yang pegang. Tapi Tuhan yang suruh kita pegang. Satu tokoh ustadz yang paling karismatik di Pandeglang sana. Kami pegang dan dia melihat kami ini sebagai saudara-saudara yang sungguh-sungguh. Jangan dia katakan, jangan pernah jauh dari kami ya. Bantu kami apa adanya.
Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, inilah yang saya katakan hal-hal yang praktis, sederhana untuk kita sampaikan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Orang boleh merancangkan apa saja, orang boleh menolak kita, tapi sejauh Tuhan tidak menolak kita, kita berarti maju terus. Haleluya, amin. Ini generasi-generasi penerus gereja Tuhan. Generasi-generasi bangsa harus punya keyakinan teguh bahwa kamu adalah generasi-generasi yang akan datang, yang menggantikan bapak-bapak kita yang ada di depan ini. Harus, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Sekarang saya bertanya, sudahkah saudara menghadirkan Tuhan di dalam hidupmu? Bukan Tuhan yang selalu hadir, bukan. Tapi adakah kita sudah menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita? Jangan ragu-ragu saudara-saudara untuk menceritakan kepada orang-orang di luar siapa Yesus itu. Siapa Yesus itu? Dan sekarang saudara-saudaraku, dalam penglihatan-penglihatan, kedar-kedar ini akan maju, akan mencari Tuhan. Dan kalau kita tidak siap, kita ragu-ragu, kita yang akan kebablasan. Mari saudara-saudara kita menceritakan. Bapak-bapak polisi ini tahu bagaimana orang-orang anak-anak Tuhan ketika dia, ya banyak anak-anak Tuhan yang menceritakan dan mencari Kristus di solimi dan diapakan semuanya itu. Tapi itu saya juga percaya kita bantu doa terus mereka-mereka yang teraniaya karena Kristus. Kita doakan terus. Jangan ragu-ragu saudara-saudaraku. Yesus menantikan setiap cerita dan perkataan kita. Biarlah hidup kita menjadi satu kesaksian seperti Rasul Paulus. Dan pertanyaannya, bagaimana saudara merasa untuk menghadirkan Kristus dalam hidupmu? Ketika Anda menghadirkan Kristus di dalam hidup ini, saudara akan merasa menyesal kalau tidak beribadah pada hari Minggu, pada persekutuan-persekutuan. Saudara akan menyesal ketika saudara terlambat bangun dan buru-buru untuk datang kepada Tuhan. Saudara akan menyesal kalau saudara tidak punya relasi yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari saudara-saudaraku, kecuali mereka yang tidak mau, dan tetap kita memperlihatkan seperti tadi orang Kristiani kepada Thomas Harkley, dengan kelakuan, dengan cara, dengan apapun yang bisa menggait mereka saudara-saudaraku. Dan itu merupakan kunci untuk mendapatkan orang-orang datang kepada Kristus. Amin, kita berdoa. Haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan. Sebab Tuhan menghadirkan kami di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan hadir juga untuk kami semua. Biarlah kuasa firman-Mu ini ya Bapa, untuk menuntun kami sebagai ketetapan-ketetapan Tuhan di dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan Tuhan sebagai masyarakat yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara boleh menjadi alat kesaksian Tuhan. Tidak dengan mempropagandakan sesuatu yang naif, tetapi kami mau menceritakan akan kebaikan dan kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan di tempat ini yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan sudah memberikan kelegaan. Yang dalam keputusasaan Tuhan perteguhkan iman percaya mereka. Tuhan Bapa di surga, berkati pelayan-pelayan-Mu yang ada di tempat ini. Bapak Pendeta Timothy, Ibu Pendeta Elizabeth, bahkan Jerida Tuhan, dan tim yang ada di tempat ini. Urapi mereka, supaya mereka dalam kesehatian, mereka dalam kesederhanaan, mau memberikan hidup mereka untuk Tuhan hadir di setiap waktu. Tuhan berkati kami semua yang hadir di tempat ini. Biarlah kami boleh pulang dengan menghadirkan Tuhan di dalam keluarga kami. Sehingga nama Tuhan Yesus terus dan senantiasa dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Katakan amin. Saya yakin dan percaya kalau pagi hari ini kita semua mendukung di dalam doa,
juga kita mendukung di dalam dana, dan sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan untuk berpartisipasi untuk pekerjaan Tuhan. Karena kita menyadari bahwa semua itu dari Tuhan. Kita ada hari ini karena kemurahan Tuhan. Sementara banyak orang yang telah mendahului kita sedang diseleksi dalam dunia. Tapi kalau kita ada dan kita diberkati, apa salahnya kalau kita boleh berpartisipasi untuk pekerjaan Tuhan? Dan saya persilahkan diberi kesempatan untuk singer WA, diberi kesempatan untuk memberikan persembahan ekstra kolekte bagi yang akan dipersembahkan seluruhnya untuk adik-adik yang akan berangkat untuk LPPD, ya, untuk adik-adik yang akan berangkat ke Jogja untuk acara bulan depan. Nanti persembahan, kalau persembahan untuk gereja dipersembahkan di belakang. Persembahan untuk LPPD sungguh baik bagiku, ditujukannya kasih setianya. Yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditujukannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. syukur kepada Tuhan, dan nanti Bapak Agus Aan akan berdoa untuk persembahan. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kami dapat turut campur Tuhan dalam acara ini Tuhan. Biarlah persembahan kami ini untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah menjadi berkat bagi nama kemuliaan nama Tuhan Yesus. Biar berkatilah orang-orang yang telah menyediakan dananya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah. Kami berterima kasih Tuhan
Engkau masih memberikan nafas dan kesempatan kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih di mana dunia yang gelap ada terang firman-Mu dan senantiasa menuntun, memberi petunjuk jalan bagi hidup kami. Sehingga kehadiran-Mu yang sangat kami butuhkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk hamba-Mu, Ibu Pendeta Dr. Yoko Singal, MTH yang telah menyampaikan isi hati-Mu di tempat kami. Kiranya Kau memberikan kekuatan, Kau memberikan hikmat dan marifat-Mu Tuhan. Baik untuk negara di mana tugas yang Kau percayakan, dan untuk dimanapun beliau berada supaya menjadi berkat dan jiwa-jiwa diselamatkan. Berkati suami dan keluarganya. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Ibu Bapa semua yang telah melayani-Mu pada pagi hari ini. Kau juga berkati sertai paduan suara Tuhan, serta seluruh para pembimbingnya. Dan kami percaya Tuhan tidak hanya paduan suara remaja saja, tapi masih banyak paduan suara yang lain yang akan ikut festival di bulan depan. Juga Engkau sertai Bapa, memberikan kekuatan, kesehatan, tutup bungkus dalam kuasa darah Tuhan Yesus. Dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka dan maut. Kiranya biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Berkati Ibu Penny, Heanusa Tuhan, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Biarlah Tuhan talenta yang Kau berikan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Kami bawa Indonesia ke hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan kami ada di Indonesia, dan biarlah Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Kami bawa Presiden Jokowi, wakil beserta seluruh jajarannya, dan kami percaya hikmat yang dari Tuhan turun atas beliau Tuhan, yang Kau percayakan untuk duduk di kursi pemerintahan, baik legislatif, yudikatif, eksekutif Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di Indonesia, Engkau ada dan Indonesia ada di hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu pagi hari ini. Biarlah Engkau hentar kami kembali pulang ke rumah masing-masing dengan damai sejahtera-Mu, dan kembalikan berkat-Mu yang berlimpah. Berkati seluruh persembahan yang telah dipersembahkan Bapa. Kami percaya Kau bukakan tingkap-tingkap surga, dan Kau berkati hingga berlimpah. Terpujilah nama-Mu. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih, pulanglah dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kembali ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah dan memberikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah dan memberikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Tuhan yang berat tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam Tuhan Yesus memberkati. Pasti. Makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you.